Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Di sini dengan pemateri saya sendiri yaitu Azatul Nazura dan kedua anggota saya yaitu Sulistri Wahyuni dan Gayuh Ridho Gustomo. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi, maksud aktiva tetap di sini adalah yang pertama merupakan aktiva berwujud. Yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Dan terakhir, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. Yang pertama, yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Lalu yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Berdasarkan sudut substansi, ada dua. Yang pertama, tangible assets atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua, intangible assets atau aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, paten, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Berdasarkan sudut disusutkan atau tidak, pun ada dua. Yang pertama, depreciated plants assets, yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti building atau bangunan, equipment atau peralatan, machinery atau mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Sedangkan undepreciated plant assets, yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti land atau tanah. Jenis-jenis aktiva tetap. Menurut S. Munawir 2007, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan. Adalah bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Yang kedua, mesin. Termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Yang ketiga, perabot. Dalam jenis ini, termasuk perabotan kantor, perabotan laboratorium, perabotan pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang keempat, prasarana. Merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Yang kelima, bangunan gedung. Adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan atau air. Yang keenam, kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, inventaris. Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Aktiva tetap berwujud. Ada 3 jenis dari aktiva atau aset tetap berwujud. Yang pertama, aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi. Yang kedua,
Aktiva yang mempunyai sebuah sumber dari depresiasi ataupun penyusutan. Yang ketiga, aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan ataupun tidak mengalami depresiasi. Karakteristik aktiva tetap. Menurut Jerry J. Weygen 2007, karakteristik aktiva tetap yaitu yang pertama, memiliki bentuk fisik, bentuk dan ukuran yang jelas. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan operasional. Dan yang ketiga, tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan menurut Somarso SR 2005, karakteristik aktiva tetap yaitu yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang keempat, nilainya cukup besar. Perolehan aktiva tetap dan cara pencatatannya. Yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Lalu pembelian angsuran. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nominalnya. Selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio atau disagio. Seperti contoh di bawah yaitu aktiva tetap misalnya mesin, modal, dan agio saham dengan berapa nominalnya nanti yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Lalu ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama, ditambah uang yang dibayarkan kalau ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Terakhir, diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Lalu, yang bagian akhir, aktiva yang dibuat sendiri. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri, seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead, langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tetap yang dibuat. Tapi untuk biaya factory overhead, tidak langsung menimbulkan sebuah pertanyaan tentang berapa besar yang harus dialokasikan untuk aktiva yang sedang dibuat itu. Ada 2 cara untuk membebankan biaya factory overhead, yaitu yang pertama, kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat. Yang kedua, biaya factory overhead dialokasikan dengan tarif untuk pembuatan aktiva dan produksi. Bagaimana mempermudah pencatatan aktiva tetap? Cara menghitung laba rugi penjualan aset tetap. Di sini, cara menghitung laba rugi penjualan aset tetap berasal dari perbandingan antara catatan perusahaan dengan harga jual atas kesepakatan penyerahan barang kena pajak. Jurnal penjualan aktiva tetap nilai buku 0 biasanya terjadi ketika depresiasi sampai akhir periode tersebut. Contoh perhitungan rugi laba penjualan aktiva tetap harus memperhitungkan akumulasi depresiasi aset tetap. Pengertian nilai buku menurut para ahli adalah nilai yang didapatkan dari pengurangan antara biaya perolehan dan akumulasi depresiasi sampai masa di mana perusahaan memutuskan menjual aset tersebut. Cara menghitung laba rugi penjualan aktiva tetap
menurut pajak harus dapat memperhitungkan jumlah nilai buku pada akhir periode. Nilai depresiasi yang berjalan setiap periodenya akan digunakan sebagai dasar pengurang biaya perolehan. Adapun cara hitung nilai buku aktiva tetap pada laporan posisi keuangan, seperti biaya perolehan, yaitu 131 juta dengan masa manfaat 4, akumulasi penyusutannya 65.500.000, nilai buku 60.500.000, harga jual aktiva 74 juta, dan laba penjualan aktiva 8.500.000. Jurnal penjualan aktiva tetap menurut pajak. Jurnal penjualan aktiva tetap menurut pajak akan dibebankan pajak pertambahan nilai. Laba atas penjualan aset tetap akan digunakan sebagai penambah penghasilan pada tahun fiskal dan tidak diperkenankan sebagai kredit pajak pada akhir periode tersebut. Jurnal penjualan aset tetap menurut pajak nilai buku 0 berasal dari penyusutan harga perusahaan yang telah digunakan secara penuh sampai akhir periode. Contoh soal pelepasan aktiva tetap terdiri dari penjualan, penghentian pemakaian, dan pertukaran aset tetap kepada pihak ketiga. Jurnal penyesuaian aktiva tetap nilai buku 0 akan memberikan laba rugi penjualan aktiva tetap. Keuntungan dan kerugian atas jual beli aset tetap akan terjadi ketika nilai buku lebih besar atau lebih kecil dari harga jual yang telah disepakati. Adapun jurnal pertukaran aktiva tetap, seperti tanggal 31 bulan 4 tahun 2021, terdapat keterangan akumulasi penyusutan yang didebit dan piutang didebit. Sedangkan pada aktiva tetap dikredit, laba penjualan dikredit, dan PPN keluaran pun masuk ke dalam kredit. Metode penyusutan atau depresiasi aktiva tetap. Pengertian penyusutan aktiva tetap. Aktiva-aktiva tetap seperti aktiva dengan likuidasi mudah, seperti uang kas dan piutang jangka pendek, dan aktiva yang likuidasinya sulit dan biasanya digunakan bertahun-tahun, seperti bangunan, mesin, dan kendaraan, akan mengalami penurunan kualitas, entah karena usia atau terlalu sering dipakai. Kondisi inilah yang disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Faktor yang mempengaruhi penyusutan atau depresiasi aktiva tetap. Yang pertama, harga perolehan aset atau acquisition cost. Di sini, faktor pertama penentuan penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan aset, baik dalam kondisi baru atau bekas. Jadi, sebelum menghitung nominal penyusutan aset, Anda wajib mengetahui terlebih dahulu berapa harga aktiva sebelum dimiliki perusahaan. Dan harga perolehan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi nilai aktiva tiap periode tertentu. Yang kedua, umur ekonomis atau estimated economic life. Di sini, yang perlu dipertimbangkan sebelum menghitung depresiasi adalah umur aktiva sampai nilai kegunaannya mencapai 0 atau diputuskan untuk dijual oleh perusahaan. Umur ekonomis aktiva dapat bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. Dan yang ketiga, nilai residu. Ini merupakan faktor terpenting dan dalam proses penyusutan aktiva tetap adalah nilai residu, yaitu nilai aktiva setelah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas atau kerusakan, sehingga nominalnya bisa mencapai Rp0 jika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Metode penyusutan atau depresiasi aktiva tetap menurut PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK adalah panduan standar keuangan dan akuntansi yang disetujui oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IKI.
Penyusutan aktiva tetap menurut PSAK. Yang pertama, penyusutan garis lurus. Metode penyusutan aktiva tetap yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika Anda menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan, maka Anda wajib menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu atau umur ekonomis. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode garis lurus. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang, dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutannya adalah biaya penyusutan sama dengan 8 juta dikurangi 1 juta atau per 5 tahun. Sama dengan 7 juta per 5 tahun, nanti akan menghasilkan 1.400.000 rupiah. Dengan demikian, jika ingin mesin produksi perusahaan A bisa dijual seharga 1 juta rupiah 5 tahun mendatang, biaya penyusutan per tahunnya harus 1,4 juta rupiah atau kurang dari itu. Yang kedua, penyusutan saldo menurun ganda. Metode penyusutan aktiva tetap yang kedua adalah penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda lebih hati-hati dalam menentukan estimasi, karena nominal penyusutannya sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset X atau persentase depresiasi ganda. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode saldo menurun ganda. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah dalam 5 tahun mendatang, dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah. Jika menggunakan saldo menurun ganda, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Depresiasi per tahun sama dengan 1/5 tahun dikali 100%, sama dengan 20%. Dengan depresiasi berganda, sama dengan 2 dikali 20%, sama dengan 40%. Maka, biaya penyusutan per tahunan adalah disusun berdasarkan tahun, yaitu yang akan datang selama 5 tahun. Dengan harga barang pada tahun pertama 8 juta, tahun kedua 8 juta, tahun ketiga 8 juta, tahun keempat dan tahun kelima sama 8 juta. Dengan nilai residu, pada tahun pertama 8 juta rupiah, pada tahun kedua 4.800.000 rupiah, tahun ketiga 2.880.000 rupiah, tahun keempat 1.728.000 rupiah, tahun kelima 1.036.800 rupiah. Dengan depresiasi dari 1 hingga 5 tahun mendatang, yaitu 40%, maka biaya penyusutannya pada tahun pertama yaitu 3.200.000 rupiah. Yang kedua yaitu 1.920.000 rupiah. Tahun ketiga 1.152.000 rupiah. Tahun keempat 691.200 dan tahun kelima 411.720 rupiah. Sehingga total penyusutan di tahun pertama yaitu 3.200.000 rupiah. Tahun kedua 5.120.000 rupiah. Tahun ketiga 6.272.000 rupiah. Tahun keempat 6.963.200 rupiah. Dan tahun kelima yaitu 7.377.920 rupiah. Total nilai residu adalah 8 juta rupiah dikurang 7.377.920 rupiah sama dengan 622.080 rupiah. Dengan demikian, berdasarkan metode saldo menurun ganda, mesin produksi perusahaan A tidak bisa dijual dengan harga 1 juta rupiah, tapi
622.000 saja dalam waktu 5 tahun mendatang. Yang ketiga, penyusutan saldo menurun tunggal. Meski terkesan hati-hati, metode penyusutan aktiva tetap saldo menurun berganda sering tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kedua, Anda juga bisa menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset X atau persentase depresiasi tunggal. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode saldo menurun tunggal. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah dalam 5 tahun mendatang. Dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode saldo menurun ganda, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Persentase depresiasi per tahun sama dengan 1/5 tahun dikali 100% sama dengan 20%. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah pada tahun pertama hingga tahun kelima, yaitu hanya berbeda tidak ada perbedaannya pada harga barang, namun berbeda dalam nilai residu, yaitu tahun pertama 8 juta rupiah, tahun kedua 6.400.000 rupiah, yang tahun ketiga 4.544.000 rupiah, yang keempat 3.635.200 rupiah, yang kelima 2.908.160 rupiah. Dengan depresiasi 20%, maka biaya penyusutan di tahun pertama yaitu 1.600.000 rupiah, tahun kedua 1.856.000 rupiah, tahun ketiga 908.800 rupiah, tahun keempat 727.040 rupiah, dan tahun kelima 581.632 rupiah. Sehingga total penyusutannya di tahun pertama yaitu 3.200.000 rupiah, tahun kedua 3.456.000 rupiah, tahun ketiga 4.364.800 rupiah, tahun keempat 5.091.840 rupiah, dan tahun kelima 5.673.472 rupiah. Total nilai residu sama dengan 8 juta rupiah dikurang dengan 5.673.472 rupiah. Hasilnya 2.326.528 rupiah. Dengan demikian, berdasarkan metode saldo menurun tunggal, mesin produksi perusahaan A bisa dijual dengan harga 2,3 juta lebih tinggi daripada nilai residu estimasinya. Yang keempat, penyusutan jumlah angka tahun. Metode penyusutan aktiva tetap berikutnya yang dapat Anda gunakan adalah metode jumlah angka tahun. Adapun rumus metode penyusutan jumlah angka tahun yaitu biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis X atau biaya perolehan aset dikurang nilai residu atau jumlah angka tahun. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode jumlah angka tahun. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah dalam waktu 5 tahun mendatang. Dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode jumlah angka tahun, biaya penyusutannya adalah sebagai berikut. P lebih besar jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Karena dia dalam 5 tahun mendatang, maka sama dengan 15. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah di tahun pertama hingga tahun kelima, jumlah angka tahunnya yaitu 15. Dengan umur ekonomis di tahun pertama yaitu 5, tahun kedua 4, tahun ketiga 3,
tahun keempat 2, dan tahun kelima 1. Umur atau jumlah angka tahun pertama 0,33. Tahun kedua 0,27. Tahun ketiga 0,20. Tahun keempat 0,13 dan tahun kelima 0,7. Harga nilai residu di tahun pertama sebesar 7 juta rupiah. Tahun kedua 7 juta, tahun ketiga 7 juta, tahun keempat 7 juta, dan tahun kelima pun 7 juta. Sehingga biaya penyusutan di tahun pertama yaitu Rp2.333.333 rupiah. Tahun kedua 1.866.667 rupiah. Tahun ketiga 1.400.000. Tahun keempat 933.333 rupiah. Yang keempat, tahun kelima 466.667 rupiah. Dengan demikian, jika perusahaan A ingin nilai residu saat dijual adalah 1 juta, maka total biaya depresiasi wajib ada di angka 7 juta rupiah dengan biaya penyusutan per tahun seperti tertera di atas. Dan yang kelima, penyusutan satuan hasil produksi. Metode penyusutan aktiva tetap yang terakhir adalah berdasarkan satuan hasil produksi. Dengan menggunakan cara ini, Anda bisa mengetahui nilai depresiasi aktiva berdasarkan berapa banyak produk dibuatnya. Rumus metode biaya penyusutan berdasarkan satuan hasil produksi yaitu biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi atau total produksi usia ekonomis dikali hasil dari biaya perolehan dikurangi nilai residu. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode satuan hasil produksi. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah, berkapasitas produksi 100.000 kali. Dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah. Adapun data per tahun produksinya adalah sebagai berikut. Tahun pertama 15.000, tahun kedua 22.000, tahun ketiga 25.000, tahun keempat 21.000, dan tahun kelima 17.000. Jika menggunakan metode hasil produksi, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Di tahun 1 sampai 5, total produksinya adalah 100.000. Dengan produksi per tahun, di tahun pertama 15.000, tahun kedua 22.000, tahun ketiga 25.000, tahun keempat 21.000, dan tahun kelima 17.000. Maka persenan produksi yang dihasilkan di tahun pertama yaitu 0,15, yang kedua 0,22, di tahun ketiga 0,25, tahun keempat 0,21, dan di tahun kelima 0,17. Harga dikurangi nilai residu. Di tahun 1 sampai kelima semuanya adalah 7 juta. Maka biaya penyusutannya di tahun pertama 1.050.000, tahun kedua 1.540.000, yang ketiga 1.750.000, di tahun keempat 1.470.000, dan di tahun kelima 1.190.000. Dengan demikian, jika perusahaan A ingin nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah, maka total biaya depresiasi wajib ada di angka 7 juta rupiah dengan biaya penyusutan dan jumlah produksi per tahun seperti tertera di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah pembicaraan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia.